pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Shalom dan selamat pagi bagi kita sekalian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa dalam siraman rohani pagi melalui channel YouTube HKBP Setia Negara pada hari Selasa tanggal 30 Juni tahun 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih setia, kembali kami bersyukur Tuhan untuk segala anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan senantiasa menjaga dan merawat hidup kami hingga pada pagi hari ini Tuhan. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami boleh menyambut pagi ini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk dapat kembali melakukan berbagai aktivitas kami. Maka dari itu Tuhan, sebelum kami mengawali seluruh rangkaian aktivitas kami hari ini, kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang merawat hidup kami dan menyertai seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Siraman rohani pagi kita diambil dari Zefania pasal 3 ayat 9. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang setia di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kembali siraman rohani pagi ini mengingatkan bahwa Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. Secara khusus dalam hal bahaya menjadi pemulihan di dalam kehidupan kita. Pemberitaan Nabi Zefania adalah berbicara tentang janji pemulihan yang dirancangkan Allah bagi umatnya yang mau mengingat, yang mau kembali berbalik mengikuti kehendak Allah. Dalam hal ini Nabi Zefania menyuarakan tentang seruan pertobatan kepada bangsa Yehuda, sehingga mereka mengalami pemulihan seperti yang mereka harapkan selama ini. Janji yang diwartakan kepada umat pilihannya digambarkan dalam dua hal. Pertama, bibir yang bersih. Hal ini melambangkan pembersihan secara rohani, bukan sekedar merangkai kata-kata yang indah atau bahasa yang menarik, tetapi perubahan secara rohani di mana bibir yang sebelumnya untuk memanggil berhala dan memberontak kepada Allah, kini akan dibersihkan dengan kembali memanggil nama Allah sebagai Allah yang menyelamatkan, yang penuh belas kasihan. Hal ini juga mengingatkan dan menegur kita, bagaimana kita seharusnya membawa diri kita dengan iman yang benar di hadapan Allah, yakni melalui doa dan pujian yang dibarengi dengan sikap tunduk dan rendah hati di hadapan Allah. Hal ini juga merupakan bagian dari pengakuan bahwa kita percaya pada Allah dengan sepenuh hati
Dengan kita mengaku bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih, maka orang lain juga akan datang dan melihat siapa Allah sebenarnya di dalam kehidupan kita. Janji yang kedua digambarkan akan adanya bahu-membahu. Hal ini merupakan buah dari pemulihan umat Allah, bahwa orang yang diselamatkan harus hidup dalam kebersamaan dalam mengerjakan kasih. Perbuatan kasih tidak hanya dilakukan oleh sebagian orang saja, tetapi dikerjakan secara bersama. Inilah yang menunjukkan kesatuan iman dan kesatuan dalam melayani Tuhan. Seseorang yang percaya dan mengasihi Allah tidak akan membiarkan sesamanya mengalami penderitaan atau menutup mata dan telinganya karena penderitaan itu bukanlah bagiannya. Akan tetapi, seharusnya orang yang percaya dan mengasihi Allah harus membuktikan menjaga kesatuan hidup di dalam kasih. Jika kita benar percaya sepenuhnya pada Tuhan, maka berubahlah dengan aksi yang nyata, bukan dengan dusta. Mari hidup dengan memperhatikan sesama, bukan memperhatikan sesama yang memberi pengaruh, jabatan dan materi semata, tetapi kepada semua sesama kita. Tolonglah mereka yang menderita dan usahakanlah kesatuan di dalam kasih yang nyata. Demikianlah kita sebagai umat yang percaya kepada Allah melalui tindakan, melalui kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, di mana kasih setia Tuhan mengingatkan kepada kami betapa indahnya rancangan Tuhan di dalam hidup kami. Janji-Mu Tuhan yang memulihkan kehidupan kami, kini telah nyata di dalam hidup kami. Maka dari itu Tuhan, ajar dan tuntun kami untuk dapat melakukan, mewujud nyatakan kehidupan kami untuk berlaku kasih di dalam senantiasa kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, kami mau serahkan seluruh kehidupan keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi pada saat hari ini. Apapun yang menjadi rangkaian aktivitas kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan Bapa yang baik, kami juga mau serahkan apapun yang menjadi pekerjaan kami ataupun aktivitas kami pada hari ini. Biarlah Tuhan yang mendatangkan sukacita, biarlah Tuhan yang mendatangkan semangat yang baru dalam hidup kami. Agar apa yang kami kerjakan Tuhan, semuanya itu boleh menjadi kemuliaan nama-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Di dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi jalanku, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi